Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 36. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat ini, Zishan telah membunuh ratusan kaisar suci. Zishan, jangan biarkan hidup. Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya dan membantai semua orang di istana Gongsun. Setelah beberapa saat, keluarga Gongsun hancur. Setelah Tan Yun menggeledah kekayaan keluarga Gongsun, dia dan Zishan naik ke udara, melayang di atas rumah berlumuran darah. Berdengung. Tan Yun menghentakkan kaki kanannya, dan tiba-tiba, dengan kekuatan ilahi menghancurkan mansion itu hingga rata dengan tanah. Selanjutnya, Tan Yun dan keduanya berubah menjadi dua cahaya dan menghilang di ujung langit. Tan Yun tidak mencuci darah rumah Tuan Kota Qingyang karena dia tahu bahwa Tuan Kota Qingyang terpaksa menyerah ke Lingxia Tianzun. Selama penyerahan, dia tidak membunuh mantan bawahannya. Tentu saja, di dunia Dewa Hongmeng, ada banyak orang seperti Tuan Kota Qingyang. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Kota Dewa Jianglong, Istana Dewa. Di bawah sinar bulan yang terang, samar-samar terlihat bahwa seorang pria muda berjubah ungu dan seorang wanita berbaju ungu bersinar di rumah para dewa. Setiap kali keduanya melintas, mayat tertinggal. Pemuda jubah ungu adalah Tan Yun, dan gadis rok ungu adalah Zishan. Pada saat ini, keduanya memanfaatkan Raja Dewa Jianglong di perbatasan kota tentara Jianglong, dan mulai membunuh di Istana Dewa. Ketika Tan Yun membantai Istana Dewa, wajahnya yang tegas dan tampan tidak hanya tanpa belas kasihan, tetapi juga dengan amarah. Musuh kehidupan ini, Raja Dewa Jianglong ingin membunuh diri lebih dari sekali. Dengan kebencian masa lalu, keluarga Raja Dewa Jianglong mengkhianatinya dan membunuh bawahannya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam benak Tan Yun, melihat seluruh dunia Dewa Hongmeng, selain Lingxia Tianzun, Raja Dewa tertinggi, dan Zhan Peng, orang yang paling ingin dihancurkan adalah Raja Dewa Jianglong dan seluruh klan Jiang. Oleh karena itu, pada saat ini, Tan Yun seperti iblis, dengan kejam memanen nyawa keluarga kerajaan Jianglongshan. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Zishan terbang keluar dari Istana Dewa, menggunakan darah musuh, mereka menulis dengan kuat di gerbang istana, Jianglong, hancurkan keluargamu hari ini, dan bunuh hidupmu di masa depan. Setelah itu, Tan Yun dan Zishan meninggalkan kota Dewa Jianglong, dan tentu saja, mereka juga menjarah para giok Dewa Istana Dewa. 1 tahun kemudian, kota Dewa Hongmeng, Hongmeng Senfu. Wala diskusi. Wajah Lingxia Tianzun berwarna hijau, dan berdiri dari aula. Di sampingnya, berdiri dengan hormat murid besar, Mu Zhen Tianzun. Di depannya, berdiri Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Liu Yun, Raja Dewa Qingyang, Zhan Peng, Raja Dewa tertinggi, dan Ma Boxiang dengan ekspresi sedih dan marah. Lingxia Tianzun berkata dengan dingin, pasti sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme yang keluar untuk membuat masalah lagi. Ya, Tuan Tianzun, kata Raja Jianglong, keluarga bawahan, keluarga Raja Dewa Liu Yun, Mafu dari kota Dewa Liu Yun, dan keluarga Gongsun dari kota Dewa Qingyang semuanya telah dimusnahkan. Pembunuhnya sangat kejam. Jika kita tidak menemukannya secepat mungkin, kita tidak tahu siapa yang akan dibunuh oleh pembunuh sialan itu. Mendengar ini, Raja Dewa Liu Yun berpikir bahwa keluarganya dibunuh dan keluarganya dihancurkan, wajahnya biru dan kasar, dan dia menggema, Tuan Tianzun, Raja Dewa Jianglong benar. Lingxia Tianzun mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika si Yuan Supreme atau Sui Ying Tianzun diundang, itu tidak akan membantu. Pembunuhnya mungkin bersembunyi di tempat rahasia yang dibuka oleh Hongmeng Supreme. Kemudian, Lingxia Tianzun memandang Mu Zhen Tianzun ke samping dan berkata, baiklah, mari serahkan masalah menangkap si pembunuh kepada Anda. Kamu pergi ke kota Dewa Jianglong, kota Dewa Liu Yun, kota Dewa Qingyang dan lihat apakah kamu dapat menemukan beberapa petunjuk di tempat kejadian. Mendengar ini, Mu Zhen Tian dengan hormat berkata, Guru, yakinlah bahwa betapapun sulitnya, para murid akan menemukan pembunuhnya dan membawa pembunuhnya ke pengadilan. Yah, jangan khawatir melakukan sesuatu untuk guru. Lingxia Tianzun berkata, pergi.
Murid pensiun. Setelah Mu Zhen Tianzun meninggalkan aula pertemuan, Lingxia Tianzun menatap Zhan Peng dan Raja Dewa Tertinggi, dan menasihati, Gongsun Zhuangli adalah Raja Dewa kelas 4. Dari sini dapat dilihat bahwa pembunuhnya sangat kuat. Sangat mungkin bahwa dia juga akan menyerang Istana Dewa Kota Dewa Tertinggi dan Istana Shan. Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng akan meninggalkan perbatasan untuk sementara dan tinggal diam di rumah, menunggu musuh mengambil umpan. 3 bulan kemudian, Tan Yun dan Zishan berdiri di atas salju di langit setelah menyamar. Tan Yun melihat ke arah kota Dewa Tertinggi, mengerutkan kening secara bertahap. "Tuan, ada apa?" Zishan bertanya. "Aku tidak berencana untuk menyerang Istana Dewa Kota Dewa Tertinggi dan Istana Shan untuk saat ini," kata Tan Yun sambil berpikir. "Mengapa?" Zishan mengangkat alisnya dengan ringan. "Tuan, bukankah Anda paling membenci Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng? Benci adalah kebencian, tetapi memikirkan tentang pertumpahan darah keluarga Ma, keluarga Gongsun, Istana Dewa Kota Dewa Liu Yun, Istana Dewa Kota Dewa Jianglong, Istana Dewa Kota Dewa Titan, pasti telah diteruskan ke telinga Lingxia Tianzun. Dengan kelihayannya, kemungkinan besar dia telah memasang jaring langit dan bumi di Kota Dewa Tertinggi. Jika kita pergi, kemungkinan besar kita akan tertangkap. Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi ke Kota Dewa Tertinggi." Mendengar ini, Zishan berkata, "Tuannya bijaksana, lalu kemana kita pergi sekarang?" Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Pergilah ke dunia Dewa Choas, serang keluarga dari 9 raja besar, dan omong-omong, rampok Dewa Giok. Sekarang kita memiliki terlalu sedikit Dewa Giok." Setelah mendengar ini, Zishan bertanya, "Tuan, 9 raja besar dari alam Dewa Chaos, apakah Anda punya musuh?" "Tentu saja, tidak hanya musuh, tetapi juga darah dan darah." Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan ada kesedihan tak berujung di bintang-bintang. "Lulu, di masa lalu, setelah saya memasuki siklus reinkarnasi abadi, 9 Raja Dewa dari alam Dewa Chaos dan 12 Raja Dewa dari alam Dewa Siyuan, membawa bawahan dan klan mereka ke alam Dewa Hongmeng. Bawahan miliaran saya yang paling setia dibantai oleh mereka dan Lingxia Tianzun." Setelah mendengar ini, Zishan tahu betapa kejamnya mantan 12 Raja Dewa dari alam Dewa Siyuan dan 9 Raja Dewa dari alam Dewa Chaos. Ada rasa dingin yang dalam di mata Zishan. "Tuan, kalau begitu kita akan pergi ke alam Dewa Siyuan, dan sementara 12 Raja besar berada di perbatasan alam Dewa Siyuan, kita akan membuat klan mereka mati. Kalau begitu, kita akan pergi ke alam Dewa Chaos dan menyerang klan dari 9 Raja Dewa Agung." Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Pertama, mulailah dengan 9 dewa besar dan klan kerajaan dari alam Dewa Chaos, lalu kembali ke alam Dewa Hongmeng. Untuk saat ini, saya tidak akan melakukan apapun pada alam Dewa Siyuan, karena Siyuan Supreme tahu bagaimana melakukan ini. Meskipun kami telah sangat berhati-hati saat melakukannya, kami tetap tidak dapat menjamin bahwa kami tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Begitu Siyuan Supreme menemukan petunjuk, dia bisa menyimpulkan jejak kita, dengan konsekuensi bencana." Setelah mendengar ini, Zishan berkata dengan bingung, "Tuan, jika kita membunuh orang di alam Dewa Chaos, jika Chaos Supreme meminta Siyuan Supreme untuk melakukan teknik deduksi hebat, bukankah kita juga berisiko terekspos?" Tan Yun sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan sedikit tersenyum. "Jangan khawatir. Apakah itu Lingxia Tianzun atau Chaos? Mereka ingin meminta Siyuan Supreme untuk melakukan teknik deduksi yang hebat. Saya punya cara untuk berurusan dengan dia. Bagaimana cara menghadapinya?" Zishan bingung. Mata Tan Yun menunjukkan kerinduan yang dalam dan berkata, "Karena aku punya anak perempuan yang baik, dia akan membantuku memecahkan masalah. Pergi ke dunia Dewa Chaos, dan bunuh." Setelah itu, Tan Yun mengorbankan dirinya ke Shenzhou, membawa Zishan, dan melaju menuju langit utara dengan cepat. Tan Yun secara alami tidak akan mencapai alam Dewa Chaos melalui gerbang alam Dewa di Kota Dewa Hongmeng. Kemudian seseorang akan tahu bahwa dia pernah ke dunia Dewa Chaos. Alasan mengapa dia pergi ke langit utara adalah karena ketika Tan Yun menjadi Hongmeng Supreme, dia mengetahui bahwa di ujung utara alam Dewa Hongmeng, ada kekosongan di mana alam Dewa Hongmeng terhubung ke alam Dewa Chaos. Kekosongan penghalang agak lemah, yang ditemukan oleh Tan Yun secara tidak sengaja di masa lalu. Dia yakin bahwa dia bisa melewati penghalang hidup-hidup dan mencapai ujung selatan alam Dewa Chaos. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Alam Dewa Hongmeng,
Kota Dewa Jianglong, Istana Dewa. Mu Zentianzun, mengenakan rok merah muda, menunjukkan warna serius di wajahnya. Di belakang Mu Zen, ada seorang pemuda tampan berjubah putih. Pemuda itu menatap mata Mu Zentianzun, penuh cinta. Pemuda berjubah putih itu tidak lain adalah murid kedua Ling Xia Tianzun, Yu Qihao. Sekarang adalah keadaan Raja Dewa kelas 6, dan kekuatan tantangan lompatan katak cukup untuk membunuh Raja Dewa kelas 8, bahkan jika itu menghadapi Raja Dewa kelas 9, ada pertempuran. Kakak, ada apa? Apakah kamu tidak menyadarinya? Tanya Yu Qihao. Iya, Mu Zentian berkata dengan cemberut, pembunuhnya sangat licik, dan dia menghilangkan sisa nafasnya di TKP. Selain itu, pembunuhnya harus satu orang dan satu binatang. Setelah itu, Mu Zentian melihat ke samping ke arah Wei Qihao, dan berkata, Hong Meng Supreme memiliki iblis di masa lalu, membunuh orang yang tidak bersalah, dan membunuh orang baik yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Tuan, Zhan Peng, dan Raja Dewa tertinggi, baru kemudian mengambil berlindung di Chaos Supreme. Si Yuan Supreme, Hong Meng Supreme, orang gila pembunuh, mengapa mantan bawahannya masih setia padanya? Bukankah orang seperti dia menghukum semua orang? Mendengar ini, Yu Qihao berkata, tak perlu dikatakan bahwa orang-orang ini pasti telah dicuci otaknya oleh Hong Meng Supreme. Alis Mu Zentian mengerutkan kening, saudara muda kedua, apakah Anda mendengar itu? Ketika Dewa Raja Yuan dieksekusi oleh guru di kota militer tertinggi, dia berkata bahwa Hong Meng tertinggi bukanlah iblis pembunuh, tetapi Tuan, Dewa tertinggi, dan Zhan Peng, mengkhianati Hong Meng Supreme. Yu Qihao berkata, saudari, apakah Anda percaya ini juga? Pasti Raja Dewa Yuan yang ingin mendiskreditkan tuan kita sebelum kematiannya. Ketika Mu Zentianzun mendengar ini, dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, tubuhnya yang halus bergetar hebat, menatap jejak darah yang dangkal di tanah. Jejak darahnya sangat ringan, dan cahayanya hampir tidak terdeteksi. Pada saat ini, Mu Zentianzun menunjukkan warna yang luar biasa di matanya yang indah, dan lautan badai muncul di dalam hatinya, dan dia diam-diam berkata, kenapa? Kenapa dia seorang junior? Mengapa adik laki-laki itu membunuhnya dengan begitu agresif? Mu Zen sangat yakin bahwa pembunuhnya adalah Tan Yun. Alasan penegasan ini adalah karena ada kata, Jing, di tapak kaki yang dangkal. Pada awalnya, Mu Zentianzun menyempurnakan sepasang sepatu bot artefak terbaik tingkat 9, sebagai hadiah untuk adik laki-laki Tan Yun. Saat menyempurnakan sepasang sepatu bot ini, dia dengan sengaja mengukir kata, Jing, di bagian bawah sepatu botnya. Kenapa adik laki-laki? Mu Zentianzun menggelengkan kepalanya, bingung, mengapa dia membunuh begitu banyak orang. Kenapa? Mu Zentianzun merasa sedikit sakit hati. Di dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Tan Yun, seorang adik laki-laki, dan percaya bahwa adik laki-lakinya memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuhnya adalah adik laki-laki. Tuan kakak, ada apa denganmu? Yu Qihao bertanya dengan bingung. Tidak apa, Mu Zentianzun melangkah maju dan menginjak jejak darah yang ditinggalkan oleh Tan Yun dengan kaki kanannya. Kekuatan magis yang keluar dari kaki kanannya sedikit menghapus jejak darah. Adik kedua, ada yang harus kutinggalkan. Kamu tidak perlu menemaniku. Setelah Mu Zentian meninggalkan kalimat, dia naik ke langit dan menghilang ke langit. 2 bulan kemudian, Mu Zentianzun terbang keluar kota Dewa Hong Meng dan berjalan menuju gerbang kota. Ketuk untuk melihat Tuan Tianzun. Para jenderal dan tentara yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu kaki. Tidak ada hadiah. Mu Zentianzun melangkah ke kota Dewa Hong Meng dengan pikiran serius. Dia naik ke udara, melewati gerbang kota dengan kecepatan ekstrim, dan terbang menuju Gunung Hong Meng. Ketika dia melewati kuil ruang dan waktu, dia mengerutkan kening dan berhenti terbang. Mu Zentianzun mengerutkan bibirnya, merasa bingung. Jika saya memberitahu Tuan bahwa pembunuhnya adalah adik laki-laki, pasti adik laki-laki itu akan mati. Guru memiliki kebaikan mengasuh dan mengasuh saya. Saya tidak bisa menipu guru dan melindungi adik laki-laki saya. Adik laki-laki, jangan salahkan kakak, kamu harus dihukum karena melakukan kejahatan keji. Memikirkan hal ini, Mu Zentianzun terus terbang menuju Gunung Hong Meng. Setelah terbang ratusan sen, Mu Zentianzun berhenti terbang, berbalik dan menukik ke arah kuil waktu. Tidak, saya tidak bisa memberi tahu Tuan.
Saya harus mencari Jingyun dan melihat apakah sepatu bot yang saya berikan masih ada. Mungkin karena sepatu bot junior dirampok dan disalahkan pada junior. Adik laki-laki, jika pembunuhnya benar-benar kamu, jangan salahkan kakak karena kejam, kakak pasti akan membunuhmu. Mu Zentianzun menemukan alasan untuk dirinya sendiri, lalu terbang ke istana duniawi, memasuki formasi teleportasi, dan berteleportasi menuju kota militer tertinggi. 3 bulan kemudian, Mu Zentianzun tiba di kota militer tertinggi melalui terowongan ruang waktu, dan kemudian terbang selama 2 bulan lagi untuk tiba di kota militer Qingtian. Puncak Gunung Qingtian, Istana Para Dewa. Aula VIP. Dewa Raja Bai Cheng menghadap Mu Zentianzun dan dengan hormat berkata, "Saya tidak tahu apakah Tuan Tianzun ada di sini. Jika Anda telah melewatkan banyak hal untuk menyambut Anda, mohon maafkan saya." "Tidak masalah." Mu Zentian bertanya, "Di mana adik laki-laki saya? Saya harus mencari sesuatu untuknya." "Tuan Tianzun, Yuner tidak berada di kota militer Qingtian sekarang." Dewa Raja Bai Cheng berkata, "Yuner pergi berlatih. Kapan dia akan kembali?" Mu Zentianzun bertanya. Junior ini tidak mengetahuinya. Dewa Raja Bai Cheng dengan hormat berkata, "Setelah Yuner kembali, Junior akan membiarkan Yuner menemukanmu." "Tidak dibutuhkan." Mu Zentian berkata, "Saya akan berada di kota militer Qingtian dan menunggu sampai dia kembali." Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng merasa sedikit di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, Yuner pasti telah melakukan pemusnahan Istana Dewa, keluarga Gongsun, dan keluarga Ma di kota Dewa Liuyun. Dan Tuan Lingxia Tianzun memerintahkan Mu Zentianzun untuk menangkap si pembunuh. Mungkinkah ketika Yuner membunuh seseorang, dia meninggalkan jejak dan ditangkap oleh Mu Zentianzun? Memikirkan hal ini, Dewa Raja Bai Cheng memutuskan untuk mengujinya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Tianzun, apa yang kamu cari Yun, Tidak apa-apa, sudah lama sejak aku melihatnya. Kakak perempuan merindukannya." Mu Zentian berkata dengan santai, "Oh ya, beri aku gambaran kenangan tentang kamu dan adik laki-lakiku ketika mereka meninggalkan Gunung Hongmeng bersama. Coba lihat." Ups, dia benar-benar curiga pada Yuner. Raja Dewa Bai Cheng tidak menunjukkan ekspresinya, hatinya tiba-tiba tenggelam. Melihat Raja Bai Cheng tidak segera menjawab, Mu Zentian berkata dengan enteng, "Mengapa tidak nyaman?"